Persembahan online dapat ditransfer ke rekening gereja GBI My Home Rawasari, BCA dengan nomor rekening 38014671111 atas nama GBI Rawasari. DCMB Niaga dengan nomor rekening 80094039900 atas nama Gereja Betel Indonesia Jemaat Rawasari. Klinik Pratama Rumah Sehat Betel menyediakan poli umum, konsultasi dan pemeriksaan fisik umum, pemeriksaan darah sederhana, kolesterol, gula, dan asam urat, konsultasi telemedicine melalui WA dan aplikasi mobile JKN, dan pelayanan kunjungan atau home care. Poli gigi, konsultasi dan pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut, pembersihan karang gigi, cabut gigi, dan tambal gigi. Poli kebidanan, konseling kesehatan ibu dan anak, pemeriksaan kehamilan, persalinan normal, asuhan pasca melahirkan, memandikan bayi baru lahir, perawatan tali pusat, tindik telinga bayi, imunisasi berjadwal, keluarga berencana, dan perawatan payudara ibu hamil dan ibu menyusui. Telah hadir pelayanan BPJS Kesehatan. Bagi Bapak Ibu yang ingin info lebih lanjut, dapat menghubungi WA yang tertera di layar kaca Bapak Ibu semuanya. Klinik Pratama Rumah Sehat Betel telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Berikut cara perubahan fasilitas kesehatan. Klik ubah data peserta dan klik fasilitas kesehatan tingkat 1. Klik perubahan satu keluarga, klik Provinsi Kepulauan Riau, klik kota atau kabupaten, dan klik fasilitas kesehatan dengan memilih klinik rumah sehat Betel, dan simpan. Klik saya setuju, dan klik selanjutnya. Bapak Ibu tinggal menunggu kode yang akan dikirim melalui SMS. Untuk melakukan perubahan data ini, Bapak Ibu silakan mendownload aplikasi mobile JKN di Play Store atau App Store. Untuk info lebih lanjut, Bapak Ibu dapat melihat di nomor yang tertera di layar kaca Anda. Happy Sunday semua! Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai paradigma kekudusan bagi generasi yang menyelesaikan amanat agung. Menjaga kekudusan kadang-kadang dianggap sebagai hal yang kuno, bahkan membebani. Benarkah demikian? Apa arti kekudusan yang sesungguhnya? Kekudusan adalah karakter dari Allah yang paling menonjol yang memiliki makna keterpisahan. Salah satu contoh ketika Adam dan Hawa sebagai manusia pertama jatuh di dalam dosa. Mereka harus keluar dari Taman Eden. Hal ini menunjukkan bahwa Allah yang kudus harus terpisah dari manusia yang tidak kudus. Dan juga terpisah dari segala sesuatu yang bertentangan dengan keseluruhan karakter Allah itu sendiri. Akan tetapi kekudusan Tuhan bukanlah hanya kekudusan yang memisahkan dan menghakimi segala yang tidak kudus, melainkan juga menjangkau manusia yang berdosa dan memberikan pengudusan bagi mereka. Maka dengan itu ada 3 paradigma kekudusan. Yang pertama, kekudusan itu indah dan didambakan. Kita dapat melihat bahwa seluruh ciptaannya sungguh sangat baik, dan kata baik juga mencangkup segala pengertian seperti keindahan dan kedambaan. Dalam Mazmur 96 ayat 9 dikatakan, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kata berhiaskan kekudusan menunjukkan bahwa kekudusan adalah hal yang mulia dan indah di hadapan Allah. Kita sebagai manusia baru di dalam Kristus sudah seharusnya memandang semua hal yang berasal dari Tuhan adalah hal-hal yang kudus, hal yang baik, indah, menyenangkan, dan didambakan. Pola pikir bahwa hal-hal yang tidak kudus membawa kenikmatan seharusnya kita tanggalkan.
Sebagai insan Pentakosta yang hidup bergantung kepada Roh Kudus setiap saat, sudah selayaknya kita mengalami kemenangan dari kedagingan. Yang kedua, kekudusan itu menular dan menyebar. Paradigma yang baru tentang kekudusan juga dinyatakan dalam kehidupan dan pelayanan Yesus. Dalam pelayanannya, Yesus sering digambarkan berada bersama dengan orang-orang yang najis menurut Taurat. Dalam Lukas 5 ayat 12-14 dikisahkan bagaimana Yesus berjumpa dengan seorang yang penuh kusta. Orang tersebut meminta kepada Yesus untuk menahirkannya, yang kemudian diresponi oleh Yesus dengan menjamahnya dan berkata, "Jadilah engkau tahir." Dan Alkitab mencatat bahwa orang tersebut menjadi tahir. Ketika Yesus menjamah orang yang sakit kusta yang najis menurut Taurat, Yesus tidaklah menjadi najis. Namun sebaliknya, kekudusan Yesus terimpartasi kepada orang yang sakit kusta itu dan mentahirkannya. Hal ini selayaknya memberikan paradigma baru dalam kita memandang kekudusan, yaitu kekudusan itu menular dan menyebar. Yang ketiga, kekudusan menjangkau banyak orang. Dengan pengurapan Roh Kudus, maka sudah seharusnya kita menjangkau orang lain dan menularkan kekudusan tersebut. Kekudusan bukan lagi hanya sekedar yang penting saya sendiri yang kudus. Dalam Imamat 19 ayat 2, pertama-tama Tuhan berkata, "Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Setelah itu mulai dari ayat 3 dan seterusnya, Tuhan memberikan serangkaian perintah kepada umat Israel untuk melakukan perintah seperti menghormati ayah dan ibu ataupun bertindak jujur. Hal-hal yang diminta Tuhan ini menunjukkan bahwa kekudusan bukan berdampak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga berdampak secara horizontal, yaitu kekudusan menjangkau banyak orang. Terkait hal ini, gereja kita yang ada di Bandung memiliki kisah yang unik dalam perjalanan sejarahnya. Pada waktu itu tahun 1992, tidak ada lagi gedung pertemuan umum yang bersedia untuk menyewakan tempatnya secara permanen. Namun tiba-tiba ada satu tempat yang bersedia menyewakan tempatnya untuk ibadah dan dikontrak untuk waktu yang cukup lama. Tempat tersebut adalah Gedung Paramount yang adalah sebuah nightclub. Pada saat itu gembala sidang kita dihadapkan dengan keputusan yang sulit. Beliau pun teringat bahwa pada waktu sebelumnya dalam KKR di Batam, hal serupa juga terjadi. Pada waktu itu tidak ada tempat untuk melaksanakan KKR kecuali sebuah tempat karaoke. Akhirnya KKR tetap dilaksanakan di tempat karaoke tersebut disertai lawatan Tuhan yang luar biasa. Karena hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh tempat atau apapun juga. Pada akhirnya gembala sidang kita menyetujui penggunaan Gedung Paramount untuk menjadi tempat ibadah minggu. Meskipun tempatnya aneh menurut manusia, tetapi hadirat Tuhan memenuhi tiap ruangan ibadah dan lawatannya pun terjadi setiap minggu. Banyak orang bertobat dan jiwa-jiwa bertambah hari demi hari. Wow! Kesimpulannya, Tuhan sedang memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan guna menyelesaikan amanat agung. Dalam Wahyu 22 ayat 11 dikatakan, "Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya." Mari kita terus mengerjakan dan menjalani kehidupan kita, bergerak dan menularkan kekudusan kemanapun kita pergi untuk menuai banyak jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu semuanya, selamat sore. Senang berjumpa kembali sekalipun kita berjumpa dalam YouTube atau ibadah online kali ini. Saya percaya hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah setiap kita. Saya percaya Tuhan sedang menunggu kita untuk datang ke hadiratnya. Dan
Sore hari ini mari kita bawa hati kita, penyembahan kita, pujian kita yang menyenangkan hati Dia. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Bapa yang baik, sukacita bagi setiap kami kalau kami boleh ada sampai hari ini, semua anugerah Tuhan. Dan sore hari ini kami membawa ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Karena Tuhan begitu baik bagi setiap kami. Pertolongan-Mu, mujizat-Mu, kesembuhan, pemulihan terus kami rasakan sampai saat ini Tuhan. Dan kami bersyukur kepada Tuhan. Biarlah hati kami terus terpaut kepadamu, karena hanya Engkaulah sumber kami, sumber kekuatan, sumber pengharapan kami. Karena kami tahu Allah kami terus bersama-sama dengan kami. Berkati ibadah kami hari ini Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Buat karya-Mu, buat segala rencana-Mu, ku beri syukur dan pujian bagi-Mu. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Mari bersama-sama katakan, buat segala hal yang tak kami mengerti. Oh, buat segala hal yang tak ku mengerti, dengan iman ku serahkan padamu. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Beri syukur, beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Boleh lagi katakan, buat karya-Mu begitu besar bagi setiap kami Tuhan. Buat karya-Mu, buat segala rencana-Mu. Mari Bapak Ibu katakan, ku beri syukur dan pujian bagi-Mu. Sama-sama angkat tangan. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu beserta. Boleh sekali lagi katakan, beri syukur, beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Kami yakin rahmat-Mu bersama kami. Ku yakin rahmat-Mu besertaku. Lagi katakan, ku yakin rahmat-Mu besertaku.
Mari sama-sama sembah Dia. Syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan, Engkau baik. Engkau Allah yang baik bagi kami. Kami bersyukur Tuhan. Selama-lamanya kami nyatakan Kau baik. Terima kasih buat segala karya-Mu dalam hidup setiap kami. Engkau Allah yang layak dipuji, Engkau Allah yang layak disembah. Ya rarara baralabo, ya rarara baralaba kaya raraba ya raraba ya raraba. Haleluya, Kau mengasihi setiap kami. Kami bersyukur. Terima kasih ya Tuhan. Kemurahan-Mu begitu dahsyat bagi setiap kami yang hidup dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Mari sama-sama angkat tanganmu, katakan kemurahan-Mu. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Oh, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidah kami, bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidah kami, oh, bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kami bersyukur, Kau Allah yang dahsyat. Ajaiblah perbuatan-Mu bagi kami, hanya Engkau yang layak disembah. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia.
sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Lebih sungguh lagi katakan sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sorakan haleluya. Oh, hanya Engkau yang layak disembah Tuhan, hanya Engkau yang layak dipuji. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu bagi setiap kami. Tiada henti-hentinya kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Sore hari ini kami siapkan hati kami untuk kami mendengarkan firman. Urapi pikiran lidah kami, urapi telinga kami, urapi hati kami untuk menerima firman-Mu ya Tuhan. Karena kami mau seperti Maria yang mengambil bagian mendengarkan isi hati Tuhan. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Lagi katakan, milih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Boleh sama-sama sampai kita mengangkat tangan kita, katakan memilih-Mu. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Sekali lagi katakan, memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan, amin.
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang ada di rumah-rumah, yang ibadah online di PPI 3 ini. Saya percaya kita semua, pasti kita semua diberkati Tuhan. Nah, sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita menghargai hadirat Allah, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di surga. Tuhan, malam hari ini Tuhan kami mau belajar firman-Mu, kami minta tuntunan-Mu Roh Kudus, urapi hamba-Mu, urapi kami semua, setiap yang mendengar atau menonton ibadah ini Tuhan, TPI 3 ini diberkati, dilawat oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati, pikiran kami, tubuh, jiwa, roh kami Tuhan untuk belajar kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Bersama saya katakan, amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah dimanapun berada, yang beribadah di online, khusus di GBI My Home, TPI 3 ini, saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Ya, saya jarang pakai namanya kata semoga, karena semoga itu belum pasti, semua gagal, mogok. Ya, jadi saya jarang pakai kata semoga, saya katakan pasti kita semua diberkati Tuhan. Nah, malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang bahagia. Nah, kalau bahagia ini Bapak Ibu, kalau ditanyakan oleh semua orang, pasti semuanya pengen hidupnya bahagia. Iya, tapi sebenarnya bahagia itu simpel sekali, sederhana sekali. Bahagia, banyak orang berpikir bahwa wah, punya banyak uang pasti bahagia. Iya, punya kecantikan, cantik, paras, ganteng, ya pasti bahagia dan lain-lain sebagainya. Tapi kebahagiaan menurut Alkitab itu bukan di situ letaknya. Kebahagiaan itu adalah simpel sekali, yaitu takut akan Tuhan. Nah, buat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau bahagia, simpel sekali, yaitu kita harus takut akan Tuhan. Nah, di Amsal 28 ayat 14 bagian A, ya, saya ajak Bapak Ibu semua yang dengar atau yang nonton ibadah online ini, mari kita sama-sama buka Alkitab kita di Amsal pasal 28 ayat 14 bagian A. Dia bilang gini, berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Berarti orang yang berbahagia adalah orang yang takut akan Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita ingin hidup kita berbahagia, maka mari kita sama-sama, Alkitab mengajarkan kita hari ini bahwa kita mau hidup bahagia, berarti simpel sekali, yaitu takut akan Tuhan. Nah, semua orang ingin pasti bahagia. Kalau kita tanya, siapa sih yang gak mau bahagia? Pasti semua orang ingin bahagia. Tapi kebahagiaan itu saudara, namun sampai hari ini belum jelas kebahagiaan itu. Kita lihat siapa Madonna, cantik, tapi dia nggak bahagia. Siapa lagi? Contohnya Michael Jackson, dia bisa menghibur ribuan jutaan orang, bahkan dia tidak bahagia. Maka dia minum, mau konsumsi obat yang berlebihan, overdosis, lalu selesai. Nah, hidup ini saudara simpel sekali. Kalau kita ingin bahagia, ya mari kita kembali kepada Tuhan, hidup takut akan Tuhan, lakukan kebenaran firman Tuhan, hidup sesuai dengan hidupi perintah Tuhan, maka saya percaya hidup kita pasti bahagia. Ya, nah Raja Salomo, orang yang terkaya di dunia, Bapak Ibu, Pengkhotbah pasal 2 ayat 11 dia bilang gini, ketika aku melihat segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihat segala sesuatu adalah
kesia-siaan dan usaha menjaring angin memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Coba bayangin saudara, coba kita renungkan. Ini Salomo adalah orang yang terkaya di dunia, tapi dia bilang apa? Segala sesuatu di dunia ini sia-sia. Kita punya uang banyak, apartemen yang banyak, saudara, punya aset saham yang luar biasa, tapi itu bukan kebahagiaan. Uang bisa membeli makanan yang lezat, tapi tidak bisa membeli selera. Iya Bapak Ibu. Jadi uang bisa membeli ranjang yang mewah, tapi uang tidak bisa membeli tidur nyenyak. Iya Bapak Ibu. Jadi letak kebahagiaan bukan karena kita punya harta banyak, tapi letak kebahagiaan adalah hidup takut akan Tuhan. Nah, bagaimana kita memperoleh kebahagiaan sejati? Kita akan belajar sama-sama. Amsal 28 ayat 14 bagian A. Di situ dikatakan bahwa berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Berarti setiap saat, setiap waktu hidup kita harus takut akan Tuhan. Ya, jika kita mau hidup bahagia, maka hal itu terus dimulai dari hidup takut akan Tuhan. Jadi kalau kita mau hidup bahagia, Bapak Ibu, dimulai dari hidup yang takut dan cinta akan Tuhan. Nah, dalam bahasa asli kata takut digunakan oleh Raja Salomo memiliki arti menghormati, penghormatan atau perasaan kagum, rasa hormat yang agung dan luar biasa terhadap Allah. Jadi ini kita belajar supaya menghormati Tuhan, kagum akan Tuhan, supaya hidup kita penuh dengan kebahagiaan. Nah, definisi takut akan Tuhan, Bapak Ibu, di sini saya catat bahwa menghormati dan mencintai Allah bukan karena takut atas hukuman, ya, takut atas hukumannya diberikannya kepada kita, tetapi mengasihi dan menuruti karena Allah telah mengasihi kita. Nah, kita lebih dulu dengan memberikan, maksudnya Allah lebih dulu memberikan Yesus Kristus mati, lahir dan mati bagi saya dan saudara, bagi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Nah, untuk menebus dosa kita, memindahkan kita dari kehidupan yang lama ke kehidupan yang baru, dari kegelapan ke terangnya yang ajaib dan luar biasa. Ya, jadi kita perlu hari ini kita belajar untuk hidup takut akan Tuhan. Nah, mengapa kita harus takut akan Tuhan dan menghormati akan Allah? Yang pertama, bahwa hikmat dan pengetahuan. Nah, mengapa kita harus takut dan menghormati Allah? Yang pertama, hikmat dan pengetahuan. Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kita lompat ke pasal yang 9 ayat 10, dia bilang gini, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Nah, luar biasa. Ini luar biasa. Pasal 1 ayat 7 dia bilang takut adalah Tuhan, permulaan pengetahuan. Maka kita belajar takut akan Tuhan. Pasal yang ke-9 ayat 10 dia bilang permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi hikmat dan pengetahuan itu berasal dari Tuhan. Maka mari kita merendahkan hati kita, diri kita di hadirat Tuhan, untuk kita minta urapan hikmat pengetahuan, supaya kita bisa menyelesaikan, menjalani
kehidupan ini dengan optimis dan takut gentar akan Allah. Supaya hidup kita tidak keluar dari relnya Tuhan, jalannya Tuhan. Supaya apa saja yang kita perbuat, apa saja yang kita minta dalam namanya, kita pasti menerimanya dengan sukacita. Haleluya. Nah, yang kedua, itu yang pertama, yaitu hikmat dan pengetahuan. Awalnya adalah takut akan Tuhan. Yang kedua, yaitu menuntun untuk hidup kudus. Kenapa kita perlu takut akan Tuhan? Supaya Tuhan menuntun kita untuk hidup kudus dan hidup berkenan kepadanya. Amsal pasal 3 ayat 7 dia bilang begini. Bapak Ibu di rumah bisa buka Alkitab supaya kita belajar sama-sama firman Tuhan. Amsal pasal 3 ayat 7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, tapi takut akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Supaya apa? Menuntun untuk hidup kudus, takut akan Tuhan, supaya kita menjauhkan diri kita dari hal-hal yang tidak berkenan atau hal-hal yang menghambat berkat, hal-hal yang menghalangi janji Tuhan, hal-hal yang menghalangi hikmat urapan marifat dari Tuhan atas kita. Jadi ini kita perlu, saudara, kita perlu hidup takut akan Tuhan supaya Tuhan, urapan hadirat Tuhan menuntun kita untuk hidup kudus, hidup yang berkenan kepada Allah. Karena firman Allah berkata, tidak ada seorang pun bisa melihat Allah tanpa hidupnya kudus. Jadi hari-hari ini, saudara, kita harus belajar tunduk dan taat kepada otoritas Allah, kehendak Allah, firman Allah, supaya firman Tuhan menuntun saya dan Bapak Ibu untuk hidup kudus. Semakin hari kita hidup semakin serupa segambar dengan Allah. Untuk apa, saudara? Untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah, selanjutnya yang ketiga. Yang pertama apa, saudara? Bapak Ibu sekalian, yang pertama adalah hikmat dan pengetahuan. Yang kedua, takut akan Tuhan supaya menuntun kita untuk hidup kudus. Yang ketiga, memperpanjang hidup. Jadi ternyata takut akan Tuhan itu bukan hanya menuntun kita hidup kudus, bukan hanya dapat urapan dan hikmat, tetapi ia juga memperpanjang usia, umur. Amsal 10 ayat 23 dia bilang begini, takut akan Tuhan. Perhatikan baik-baik, garis bawahi, takut akan Tuhan memperpanjang umur. Tahun-tahun orang fasik diperpendek. Wow, luar biasa sekali. Ya, ini Alkitab yang ngomong ini, Bapak Ibu, bukan saya yang ngomong. Ini Alkitab yang ngomong. Ia memperpanjang hidup. Takut akan Tuhan memperpanjang umur. Tetapi itu tahun-tahun orang fasik perpendek. Diperpendek. Nah, ini luar biasa. Kita ini adalah orang-orang yang berbahagia. Karena kita hidup di dalam Kristus. Kristus hidup di dalam kita. Maka hidup kita penuh dengan sukacita, bahagia. Haleluya, bersama Bapa di surga. Itu luar biasa, Bapak Ibu. Maka mari. Nah, Bapak Ibu, saya ambil dari sebuah artikel kesehatan. Dia bilang gini, 60% penyakit manusia ternyata diakibatkan hidup khawatir, duka cita, iri hati, cemburu, rasa bersalah, kebencian, atau banyaknya tekanan emosional, atau minuman keras, alkohol.
Isap tembakau, di sini saya taruh isap tembakau, saudara. Kalau isap rokok itu bahasanya terlalu ini. Iya ya. Jadi ini 60%. Ini 60%. Ya, isap tembakau, paru-paru, kanker, penyakit jantung, ya, dan yang melakukan percebolan, selingkuh, sana sini. Nah, ini penyakitnya ini, saudara, 60%. Nah, ini saudara, ini dosa ini, penyakit ini memperpendek usia manusia. Jadi mari kita tinggalkan ini semua, rasa iri hati, cemburu, kebencian, iya, emosional yang berlebihan dan lain-lain sebagainya, itu kita tinggalkan itu. Ya, kita mau memasuki tahun 2022, jangan bawa lagi kepahitan, iya, dan lain-lain sebagainya ya. Kepahitan kita lepaskan, pengampunan, tinggalkan. Kalau ada orang yang menyakiti kita simpan kepahitan, dendam, iri hati yang berlebihan, kita tinggalkan itu di tahun 2021. Kita masuk ke tahun 2022. Kita memulai sesuatu yang baru bersama dengan Tuhan. Takut akan Tuhan. Karena Alkitab berkata, takut akan Tuhan akan memperpanjang usia, memperpanjang hidup. Makanya kita harus tinggalkan iri hati, dengki, dendam, sakit hati, kepahitan. Kita tinggalkan semua. Ya, kita tinggalkan semua itu di tahun 2021 ini. Kita masuk ke tahun 2022. Kita memulai hidup yang baru bersama dengan Kristus. Hidup di dalam kemenangan, hidup di dalam sukacita, bahagia. Haleluya. Ini yang Tuhan rindukan, Bapak Ibu, dari saya dan Bapak Ibu sekalian. Supaya apa? Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi atas hidup kita di tahun 2022. Janji Allah digenapi. Berkat Tuhan mengalir. Mujizat terjadi. Haleluya. Sukacita melimpah buat kita semua. Haleluya. Yang keempat, yang selanjutnya itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup takut akan Tuhan memberikan rasa aman. Rasa aman. Amsal 14 ayat 26 dia bilang gini. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anak. Roma 8 ayat 31 bilang, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah ada di pihak kita, tidak ada seorang pun yang bisa melawan kita. Wow, hebat, luar biasa sekali. Allah yang kita sembah, Allah yang dahsyat, luar biasa. Terpujilah nama Allah di atas segala-galanya. Haleluya. Ini luar biasa. Memberikan rasa aman. Jadi kita hidup takut akan Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Bahwa ada ketentraman yang besar. Ada perlindungan. Yang ada perlindungan. Penyertaan Tuhan itu sempurna. Haleluya. Haleluya, luar biasa. Luar biasa, saudara. Luar biasa firman Tuhan. Ini, jadi hidup takut akan Tuhan itu bukan hanya cuma ada ketentraman, tapi ada perlindungan yang luar biasa. Dimanapun kita pergi, pasti Tuhan ada pengawal, ada malaikat Tuhan menjaga, mengawasi kita, melindungi kita. Dan ada orang yang jahat, curang sama kita tidak tahu. Tapi Tuhan utus penjaga, Tuhan utus perlindungan untuk melindungi kita dari bahaya, maut, kecelakaan, apapun sakit penyakit. Ada perlindungan Tuhan sempurna atas saya dan Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Roma 8 ayat 31 dia bilang, apa yang kita katakan tentang semuanya itu, jika Allah di pihak kita, tidak ada seorang pun yang bisa menggugat, yang bisa melawan kita. Dengan kata lain, tidak ada seorang pun, jikalau Allah mengangkat kita, tidak ada seorang pun yang bisa menurunkan kita, jika Allah ada di pihak kita. Haleluya, luar biasa.
janji Allah buat saya dan Bapak Ibu malam hari ini luar biasa. Jadi mari kita dekatkan hati kita, putuskan hati kita supaya kita buat sebuah keputusan dalam hidup kita. Kita melangkah masuk ke tahun 2022 pada hal-hal yang luar biasa. Berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan sempurna menyertai sepanjang hidup kita. Haleluya, haleluya. Nah, selanjutnya yang kelima, Bapak Ibu, hidup takut akan Tuhan. Bukan hanya mendapat sebuah kebahagiaan, tapi membuat hidup kita lebih baik. Hidup takut akan Tuhan membuat hidup kita jauh lebih baik, jauh lebih mulia, jauh lebih berharga, jauh lebih bernilai di mata Tuhan, di mata manusia. Amsal 15 ayat 16 dia berkata, demikianlah firman Tuhan, lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Wow, luar biasa. Luar biasa. Membuat hidup kita lebih baik, lebih bermakna, lebih mulia, lebih dihormati, lebih disayang, lebih dicintai, dan lain-lain sebagainya. Jadi mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, supaya hidup kita mau menjadi berkat, menjadi lebih baik, anak cucu kita, keturunan kita, pekerjaan kita, karir kita, cita-cita kita, mari kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan yang membuat hidup saya dan Bapak Ibu sekalian untuk lebih baik bagi kemuliaan Allah. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya, Allah kita dahsyat, luar biasa. Terima kasih buat anugerah Tuhan, bagi hidup kita penyertaan Tuhan, buat hidup kita sepanjang tahun 2021. Itu sesuatu yang luar biasa. Itu sesuatu yang dahsyat. Banyak hal yang kita alami, kita lewati, susah duka, tangis, air mata. Tapi sampai detik ini kita masih ada. Itu karena Tuhan menyertai kita. Penyertaan Tuhan sempurna. Itu tandanya bahwa Allah mengasihi kita. Itu tandanya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun kita lewati sejauh dari Januari sampai hari ini, Desember, kita lewati dengan banyak air mata, banyak kesakitan, banyak pergumulan. Tapi hari ini kita bisa ada, kita syukurin itu. Itu tandanya bahwa Tuhan tidak sedetik pun, Tuhan tidak pernah membiarkan kita untuk berjalan sendiri, untuk melakukan aktivitas kita sendiri. Tapi itu karena campur tangan Tuhan. Saya dan Bapak Ibu ada hari ini. Itu karena semata-mata anugerah Tuhan yang terindah, yang termanis, termulia bagi saya dan Bapak Ibu. Haleluya. Yang keenam, untuk mendapat berkat yang besar. Hidup takut akan Tuhan bukan hanya cuma membuat hidup kita lebih baik, tapi membuat hidup kita untuk mendapat berkat yang besar. Amsal 22 ayat 4 dia bilang gini, ganjaran dan kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Wow, dahsyat, luar biasa. Ganjaran dan kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Jadi takut akan Tuhan di sini ada 3 poin di sini. Takut akan Tuhan adalah merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Adalah mendapat kekayaan, kehormatan, dan kehidupan yang lebih baik. Luar biasa. Haleluya. Apalagi yang masih kurang, yang membuat kita masih ragu untuk datang kepada Tuhan. Apalagi apa yang firman Tuhan ini kurang, membuat kita kurang yakin untuk kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya bagi tuntunan Tuhan. Tidak ada. Tidak ada. Hari ini mari kita tinggalkan
tanggalkan semua keraguan-raguan kita tentang firman Allah, tentang janji Allah. Mari kita tinggalkan itu semua di tahun 2021. Kita melangkah ke tahun 2022. Ingat, Tuhan menyertai kita. Melangkah dengan pasti, imani, percaya, mujizat pasti terjadi. Perlindungan Tuhan pasti sempurna. Ajaib luar biasa menyertai saya dan Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Nah, apa yang harus saya dan Bapak Ibu lakukan supaya saya dan Bapak Ibu hidup bahagia? Ambil keputusan sekarang juga untuk takut akan Tuhan. Bukan besok, bukan lusa, tapi hari ini juga. Ambil keputusan sekarang juga untuk takut akan Tuhan. Ya, nah apa yang kita harus lakukan supaya kita mendapat sebuah kehidupan yang bahagia? Nah, kita ambil keputusan hari ini juga, bukan besok, bukan lusa, tapi sekarang. Yang lagi dengar firman Allah, yang lagi belajar firman Tuhan bersama dengan saya malam hari ini, mari kita sama-sama merendahkan hati kita untuk ambil keputusan, sikap untuk hidup takut akan Tuhan, taat, melakukan kehendak Allah. Haleluya. Maka kebahagiaan akan menyertai kita sampai anak cucu kita tetap dilindungi, diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Tidak seorang pun dapat mengejarkan untuk saya dan Bapak Ibu sekalian. Tidak seorang pun dapat melakukannya untuk saya dan Bapak Ibu. Keputusannya untuk hidup kudus, menghormati Allah adalah satu keputusan untuk saya dan saudara harus lakukan bagi diri sendiri. Haleluya. Jadi keputusan orang lain tidak bisa untuk melakukan hal ini dalam hidupmu. Hanya saya dan Bapak Ibu yang melakukan, yaitu hari ini kita ambil keputusan untuk hidup dan takut akan Tuhan, supaya kebahagiaan, kesuksesan, kemakmuran, janji Allah menyertai sepanjang hidup kita di tahun 2022. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa surgawi, kami bersyukur. Kami bersuka cita Bapa. Buat malam hari ini, kami sudah belajar kebenaran firman-Mu. Berapa yang kami pelajari, apa yang kami dengar, dan kami lihat firman-Mu malam hari ini. Biar firman-Mu Tuhan hidup di dalam hati kami, di pikiran kami, supaya tindakan kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak. Roh Kudus, tolong kami, mampukan kami Tuhan untuk sepanjang hidup kami. Biarlah kami mampu untuk melakukan kebenaran firman-Mu, hidup takut akan Engkau. Terima kasih Bapa. Berkati umat-Mu Tuhan yang lagi dengar, gagal beribadah di TPI 3 online malam hari ini. Tuhan berkati mereka. Hamba berdoa yang sakit, Tuhan ulurkan tangan-Mu, sembuhkan, angkat segala sakit, penyakit, penderitaan di dalam nama Yesus. Yang lemah, yang putus asa, Tuhan berkati mereka berlimpah-limpah dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, kami mengucap syukur atas firman-Mu dalam nama-Mu. Haleluya, haleluya. Bersama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya.
Doa Fajar GBI My Home Rawasari akan diadakan 2 kali dalam 1 minggu, setiap hari Senin dan Jumat pada pukul 5 sampai dengan 6 pagi. Doa ini diadakan melalui aplikasi Zoom Meeting. Di hari Selasa ada doa terobosan pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Doa ini akan dilaksanakan melalui aplikasi Zoom Meeting dan disiarkan secara langsung melalui YouTube channel GBI My Home Official dan akan dilayani oleh Mari kita bergabung di dalam KUL, Community of Love, komunitas gereja di mana kita dapat bertumbuh bersama dalam kerohanian kita, saling mendoakan dan saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Temukan KUL Anda di daerah terdekat atau dapat menghubungi Bapak Agustinus Sihombing. pada hari Sabtu ada doa puasa jam 10 pagi dan doa ini dilaksanakan melalui aplikasi Zoom Meeting serta disiarkan secara langsung melalui YouTube channel GBI My Home Official. Doa ini akan dilayani oleh Ibadah Raya GBI My Home untuk minggu depan akan diadakan sebanyak 3 kali. Ibadah onsite dan streaming pada pukul 8 pagi dan pukul 11 siang. Dan ibadah online pada pukul 5 sore. Semua ibadah akan disiarkan langsung melalui YouTube channel GBI My Home Official. telah dibuka ibadah onsite Sunday School My Home Kids. Ibadah akan diadakan 2 kali pada pukul 8 pagi dan pukul 11 siang. Ibadah ini dikhususkan untuk anak-anak kelas 1 sampai 6 SD. Setiap anak wajib mengikuti protokol kesehatan serta memakai masker selama ibadah dan berada di area gereja. Kami mengundang Bapak Ibu untuk membawa anak-anaknya beribadah bersama My Home Kids. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan doa, konseling, bahkan pelayanan diakonia lainnya, gereja dan sekretariat telah menyediakan layanan doa tersebut dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Diadakan doa puasa bersama selama 21 hari, mulai dari tanggal 1 Desember sampai 21 Desember. Dengan topik doa, yang pertama, keamanan NKRI, damailah Indonesiaku. Yang kedua, penuntasan COVID-19 dan perekonomian. Yang ketiga, pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di era Pentakosta ketiga di 7 gunung. Yang keempat, kebangkitan generasi Yeremia. Yang kelima, penyelesaian amanat agung sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali. Jenis puasa ditentukan oleh masing-masing pribadi dan lebih banyak masuk menara doa. Doa puasa ini wajib untuk pelayan jemaat dan aktivis serta dihimbau untuk jemaat. Ibadah Natal WBI My Home akan diadakan pada tanggal 15 Desember 2021 pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat dengan tema Wanita yang Antusias di Dalam Tuhan. Ibadah Natal ini akan dilayani oleh Ibu Gembala kita, Ibu Lina Sendi. Akan diadakan ibadah kul gabungan dan pentahbisan gereja-gereja cabang pada hari Jumat 17 Desember 2021 pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat di GBI My Home lantai 1 dan disiarkan langsung melalui YouTube channel GBI My Home Official. Perayaan Natal My Home Kids pada hari Sabtu 18 Desember 2021 jam 16.00 waktu Indonesia Barat dengan pembicara Kak Mailina Tambun. Kami mengundang para orang tua untuk membawa putra-putrinya untuk mengikuti perayaan Natal ini.
Ibadah Natal GBI My Home akan diadakan 2 hari pada hari Sabtu tanggal 25 Desember pukul 8 pagi dan 11 siang dan pada hari Minggu tanggal 26 Desember pada pukul 8 pagi dan 11 siang. Ibadah Natal ini akan dilayani oleh Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Fransiskus Irwan Wijaya. Bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti ibadah Natal ini, harap melakukan pendaftaran pada link yang tertera di layar kaca Bapak Ibu atau pada link yang tertera di kolom deskripsi di bawah. Dengan catatan, Bapak Ibu hanya dapat mengikuti dan mengisi link pendaftaran hanya untuk 1 kali ibadah saja. Tempat terbatas dan selalu mengikuti protokol kesehatan. Akan diadakan pernikahan kudus Saudara Bintang Maratur Panggabean dengan Saudari Multiana Sihombing SPD pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 di GBI Lobu Siregar 1, Siborong-Borong, Sumatera Utara. Akan diadakan pemberkatan nikah Saudara Firdaus Sembiring dengan Saudari Hana Tumanggor pada tanggal 5 Januari 2022 di Gereja Kristen Bersinar Jemaat Sion Merek, Sumatera Utara. Bagi Bapak Ibu, jika keberatan dengan pemberkatan pernikahan ini dapat menghubungi sekretariat. Kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan atas segala berkat dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga pada kesempatan ini Tuhan, kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Engkau disenangkan, Engkau dimuliakan dan Engkau ditinggikan ya Tuhan, atas puji-pujian dan penyembahan umat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat perlindungan-Mu, penjagaan-Mu dalam kehidupan kami hingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih Bapa, kami mau naikkan setiap doa-doa syafaat kami ke hadirat-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, kami berdoa buat bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Bangsa yang kami kasihi ya Tuhan, bangsa yang besar ya Tuhan. Kami mengasihi bangsa kami Bapa, kami mencintai Indonesia ya Tuhan. Bapa, kami berdoa dan kami memohon kepadamu ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau terus melawat bangsa kami Tuhan. Engkau mencurahkan hadirat-Mu Tuhan, Engkau mencurahkan lawatan-Mu bagi bangsa kami. Biarlah Tuhan hujan pertobatan, hujan keselamatan Engkau nyatakan bagi bangsa kami. Kami percaya Tuhan bahwa rencana Tuhan atas Indonesia sungguh indah. Sekalipun kami belum melihat ya Tuhan, namun kami tetap percaya bahwa Indonesia ada di hati-Mu Tuhan, bahwa Indonesia ada di dalam rencana-Mu Tuhan, bahwa Indonesia ada di dalam setiap tuntunan demi tuntunan Tuhan. Bapa, kami terus menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Engkau memberkati ya Tuhan pemerintahan bangsa kami. Tuhan, kami berdoa buat Bapak Presiden kami ya Tuhan, Bapak Joko Widodo ya Tuhan bersama dengan wakilnya ya Bapa Mahruf Amin Tuhan. Engkau yang memberkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah mereka dapat memimpin bangsa yang besar ini Tuhan dengan hikmat, dengan kebijaksanaan daripada Tuhan. Sehingga mereka cakap ya Tuhan di dalam mengatasi setiap permasalahan yang ada di bangsa kami. Kami tahu Tuhan berjalan bersama mereka. Berkati Tuhan, kuatkan, teguhkan ya Tuhan. Berkati juga pemimpin yang ada di setiap provinsi, daerah-daerah Tuhan. Kau berkati, Kau urapi mereka Tuhan, pakai mereka sebagai pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau hari-hari ini Tuhan Indonesia masih ada di dalam virus corona ya Tuhan. Kami minta kuasa Allah terus bekerja. Biarlah virus corona ini dapat hilang, pergi dari bangsa Indonesia, agar kehidupan bangsa kami Tuhan berjalan dengan lancar, agar setiap ya Tuhan aktivitas bangsa kami berjalan dengan baik ya Tuhan. Bapa, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang masih terbaring sakit ya Tuhan oleh karena COVID-19 Tuhan. Kami berdoa kuasa darah Yesus menyembuhkan, kuasa bilur-bilur menyembuhkan mereka dalam nama Yesus, sehingga mereka Tuhan dapat pulih kembali ya Tuhan. Mereka dapat sehat kembali ya Tuhan. Berkati setiap jiwa-jiwa ya Tuhan yang hari-hari ini lemah Tuhan, kuatkan. Mereka yang berbeban berat Tuhan,
teguhkan mereka Bapa. Kami serahkan ya Tuhan Indonesia ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau baik bagi bangsa kami. Engkau terus ya Tuhan menyatakan kemuliaan demi kemuliaan bagi bangsa kami. Bahkan kami berdoa buat bangsa-bangsa yang ada di muka bumi ini Tuhan. Biarlah Engkau melawat bangsa-bangsa, biarlah seluruh bangsa-bangsa dapat memuji menyembah Engkau ya Tuhan. Setiap lutut bertekuk, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan, pulihkan juga bangsa-bangsa jika mereka ada hidup di dalam virus corona ya Tuhan. Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan. Oh, kami percaya Tuhan, bangsa-bangsa menjadi milik Tuhan. Bapa, kami juga berdoa ya Tuhan buat para pemimpin-pemimpin kami, pemimpin-pemimpin rohani kami ya Bapa. Kami berdoa buat setiap mereka Tuhan, mereka yang ada di pusat hamba-Mu, Bapak Pendeta Nikono Harjo bersama dengan keempat wakilnya Tuhan. Engkau berkati Bapak Pendeta Johan Handoyo, Bapak Pendeta Irwan Wijaya, Bapak Pendeta Anen Krisubagio ya Tuhan. Kami menyerahkan para pemimpin-pemimpin rohani ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah urapan Allah terus mengalir atas mereka, sehingga hidup mereka Tuhan dapat Engkau pakai memberitakan kabar baik bagi banyak orang, menggembalakan setiap umat-Mu, menuntun umat-Mu masuk di dalam setiap rencana dan kebenaran-Mu ya Tuhan. Kau pelihara kesehatan mereka, keluarga mereka, keluar masuk mereka Tuhan, berkati. Biarlah nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan melalui kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, berkati gereja kami yang ada di tempat ini Bapa. Kalau kami boleh masih beribadah Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Berkati gereja ini Tuhan, GBI My Home. Biarlah Tuhan Engkau pakai gereja ini menyatakan kemuliaan-Mu di muka bumi ini, khususnya di kota kami Tanjung Pinang ya Tuhan. Berkati para pelayan-pelayan, berkati para pengerja, full timer, jemaat-Mu, umat-Mu, semuanya Tuhan Engkau berkati berlimpah-limpah. Kasih-Mu, kasih setia-Mu menyertai mereka ya Tuhan. Kami serahkan gereja ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan kuasa-Mu terus bekerja bagi gereja kami, ditambahkan jiwa-jiwa baru yang percaya kepada-Mu ya Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat kota kami Tanjung Pinang Tuhan. Damai sejahtera turun atas kota kami. Salam dari surga memenuhi kota Tanjung Pinang. Diberkati pemerintahannya, diberkati sumber daya manusianya, diberkati sumber daya alamnya, diberkati perekonomiannya, pembangunannya, semua diberkati. Airnya, udaranya diberkati, penduduknya diberkati. Kami serahkan kota kami ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Pulihkan bangsa kami, pulihkan kota kami Tanjung Pinang ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur, berterima kasih atas kesehatan yang Kau berikan. Umat-Mu yang datang beribadah hari ini, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang sakit disembuhkan ya Tuhan, mereka yang berbeban berat dilegakan oleh firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah Allah yang terus mengurapi kami agar gairah semangat untuk memuji dan memuliakan Tuhan terus nyata bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Jemaat-Mu, umat-Mu, gereja-Mu ada di dalam tangan pengasihan-Mu. Inilah doa permohonan kami Tuhan. Kami sadar banyak doa dan harapan kami Tuhan, namun Engkau yang lebih tahu kerinduan kami Bapa. Biarlah doa kami ini Tuhan Engkau sempurnakan di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, mari angkat kedua tanganmu sesuai dengan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Karena itu pergilah, jadikanlah keluarga besarmu, orang-orang yang Kau kasih, sahabat-sahabatmu dan rekan-rekan kerjamu menjadi murid Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, terimalah kuasa dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penghiburan dari Roh Kudus, mulai dari pagi hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin.